Film akan dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang sarapan di rumahnya. Dan kita sebut saja anak kecil ini bernama si Aceng. Lihat juga seorang bapak yang sedang mengobrol dengan si Aceng dan kita panggil saja bapak ini dengan nama Pak Jono. Sementara mbak yang cantik ini, dialah yang akan menjadi aktor utama kita dan dia bernama Mary Tachibana. Dan kita sebut saja dengan nama Mbak Mary. Diceritakan bahwa si Aceng ini adalah keponakan dari Pak Jono yang numpang tinggal di rumahnya. Karena kedua orang tua si Aceng sedang bekerja di luar kota. Nah, di sini terlihat si Aceng dan pamannya sedang mengobrol tentang masa depan si Aceng setelah lulus sekolah nantinya. Namun sayangnya, saat di tengah obrolan tampaknya si Aceng tak fokus dengan obrolan mereka, malahan lebih fokus dengan melihat budi tantenya yang saat itu sedang merapikan peralatan rumah. Buset deh. Karena waktu yang sudah semakin siang, Pak Jono pun kemudian bergegas untuk berangkat ke kantornya dan meninggalkan sang istri bersama keponakannya di rumah. Scene pun kemudian berganti ke si Aceng yang telah selesai sarapan dan pergi ke kamarnya untuk melanjutkan tugas sekolah yang belum ia selesaikan. Kemudian, tak lama datanglah Tante Mary yang ingin merapikan tempat tidur si Aceng yang sangat berantakan dan agak bau lendir itu. Aduh deh, begitu ya lain kali. Si Aceng yang sudah mengenal dunia percocok tanaman di usia yang sangat muda, tampaknya tak bisa fokus belajar karena melihat pemandangan gratis dari tantenya itu. Tak lama keberuntungan pun akhirnya berpihak kepada si Aceng. Tante Mary yang saat itu kesulitan memasangkan spray di kasur si Aceng, membuatnya meminta bantuan kepada si bocah laknat ini. Si Aceng yang saat itu lagi naik-naiknya pun dengan sigap langsung membantu tantenya itu demi melihat pemandangan yang lebih jelas. Saat sudah selesai, Tante Mary pun kemudian pergi untuk melanjutkan beres-beres rumahnya. Nah, sementara si Aceng memilih untuk melakukan senam jari sambil membayangkan tantenya itu. Aduh deh, ini perbuatan gak baik ya. Ingat, jangan ditiru. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Saat itu terlihat Tante Mary yang sedang mandi. Tapi ternyata, diam-diam si Aceng pergi ke sana untuk mengintipnya karena dia sangat penasaran dengan serambi lempit sang tante yang belum pernah ia lihat. Tapi sayangnya, tak lama kemudian terdengar suara Pak Jono yang baru datang hingga membuat si Aceng kaget dan kabur dari sana. Ternyata kepulangan Pak Jono hanya sekedar ingin memberitahu istrinya bahwa dia masih memiliki banyak pekerjaan di kantornya. Dan sepertinya malam ini Pak Jono akan lembur bekerja. Dengan perasaan yang galau dan sedikit kecewa kepada sang suami, Mbak Mary pun mengizinkan Pak Jono untuk melanjutkan pekerjaannya. Ya, padahal di dalam lubuk hati Mbak Mary yang paling dalam, dia sedikit kecewa karena dia saat itu sedang merindukan belayan dari sang suami. Kemudian malam harinya saat Tante Mary sedang tertidur dengan pakaian haramnya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan si Aceng yang mengendap-endap masuk ke kamarnya. Tante Mary yang kaget dengan kedatangan si Aceng menanyakan maksud dan tujuan si Aceng masuk ke sana. Si Aceng yang masih polos pun menjawab bahwa dia tak bisa tidur dan tak bisa fokus belajar. Dan kalian tahu nggak kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya karena si Aceng terus terbayang-bayang bodi sang tante yang selalu membuat rudalnya selalu tegang. Anjay. Karena kasihan, Tante Mary pun kemudian menyuruh si Aceng untuk mendekat ke arahnya dan dia bersedia memberikan asupan kepada si Aceng agar dia bisa tidur nyenyak. Si Aceng yang gugup dan tak tahu harus berbuat apa, hanya menuruti perintah dari sang tante. Tante Mary yang mengetahui bahwa keponakannya ini belum mengerti cara bermain yang baik dan benar, dia pun kemudian mengajari si Aceng dengan sangat pelan-pelan tapi sedikit nendang. Dan akhirnya adegan pun terjadi. Singkat cerita, beberapa hari pun sudah berlalu. Di sana terlihat si Aceng yang sedang sarapan bersama pamannya sambil mengobrol. Namun tak lama berselang, setelah sarapan selesai, si Aceng pun kemudian mengantar piringnya ke dapur. Dan di sana ternyata diam-diam si Aceng merayu sang tante untuk mengajaknya melakukan adegan cocok tanam lagi. Tante Mary yang agak ketagihan dengan berondong segar tanpa ragu-ragu menuruti ajakan si Aceng sambil sembunyi-sembunyi dari Pak Jono. Pak Jono yang sedang fokus dengan HP-nya tak melihat apapun yang dilakukan istrinya bersama sang keponakan di dapur. Saat waktu sudah agak siang, terlihat si Aceng yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolahnya. Dan di sana Pak Jono pun mengajak untuk berangkat bareng pada si Aceng agar dia tidak terlambat. Nah, tapi sayangnya si Aceng menolak ajakan pamannya itu karena merasa masih ada barang yang harus dia bereskan. Mendengar hal itu, Pak Jono pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan si Aceng dan meminta si Aceng agar hati-hati di jalan. Nah, tapi saat Pak Jono sudah pergi, nampaknya Tante Mary yang belum puas dengan aksinya di dapur tadi, dia meminta agar si Aceng mengurungkan niatnya pergi ke sekolah. Aduh, tante, jangan gitu dong, biarin si Aceng belajar dulu. Dan di akhir film, Tante Mary dan si Aceng melanjutkan aksi cocok tanamnya dengan durasi yang cukup lama. Dan film pun